Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kepudang 2, Ibu Mujiati SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mujahid Irfani selaku calon guru penggerak angkatan 10, serta Bapak dan Ibu guru SD Negeri Kepudang 2 yang saya hormati pula. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif atau pengalaman budaya positif kepada Bapak Ibu semua dari calon guru penggerak angkatan 10 dari Bapak Mujahid Irfani. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk nanti menyimak pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Mujahid Irfani mengenai pemahaman kita tentang budaya positif. Monggo Bapak Irfani nanti bisa menyampaikan apa-apa yang sudah dipelajari, sudah dijalankan selama beberapa bulan ini mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga berpesan kepada Bapak Mujahid Irfani nanti
diseminasi ini sebagai aksi nyata ya Pak, sebagai aksi nyata dari Bapak Mujib kami untuk melaksanakan pemahamannya tentang budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan nanti setelah dilaksanakannya pemahaman tentang budaya positif kepada Bapak Ibu semua dikerahkan kepada tiap-tiap kelas di kelas Bapak Ibu semua. Kiranya hanya itu untuk dari saya. Sekali lagi silahkan untuk nanti Bapak Mujib kami bisa menyampaikan dalam-dalamnya pemahamannya kepada Bapak Ibu guru, kepada rekan sejawat yang ada di SD Negeri Kebun. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kebudang 2. Untuk acara selanjutnya, acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Bapak Mujahid Irfai SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kebudang 2. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Guru Jati SPD, serta rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Pertama, puji syukur kepada Allah Taala yang pada mana hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan yang sejuk ini tanpa ada halangan atas suatu apapun. Salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin. Ibu yang saya hormati, perkenalkan, walaupun sudah kenal tentunya, perkenalkan saya JTPI selaku CGP angkatan 10. Mohon izin dan terima kasih waktunya yang diberikan oleh pengacara. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi dari modul 1-4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelumnya mohon Bapak Ibu untuk berdiri, kita mengadakan SPP terlebih dahulu. Supaya tidak tekan dari atas sampai bawah, itu tidak tekan. Ya, suatu waktu tekan itu berat, tapi kalau banyak tekan ya, perlu dikendalikan juga. Baik Bapak Ibu, ikuti perintah saya, tapi jangan ikuti gerakan saya. Siap Bapak Ibu? Yang pertama, coba kita latihan dulu. Pegang kepala. Ya, pegang hidung. Seperti itu ya. Ya, ikuti perintah saya, jangan ikuti gerakan saya. Siap? Pegang hidung. Oke, pegang kening. Ada yang bingung itu? Pegang ibu jari. Oke, terima kasih semuanya sudah dimulai. Ayo Ibu yang saya hormati, langsung saja beberapa materi yang perlu disampaikan.
tentunya Bapak Ibu bertanya, apakah setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Tidak. Pasal Jono setuju? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Boleh setuju, boleh tidak. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Ya, memberi solusi. Kalau memberi masalah, setuju? Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Ya. Bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai orang tua. Lanjut. Cara berpikir positif itu seperti apa? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Universal itu maksudnya bersifat umum. Contohnya ada yang tahu nilai-nilai yang diterapkan di sekolah? Disiplin, terus tanggung jawab, kerja sama tapi dalam hal kebaikan, bukan saling menyontek atau menyontek. Iya, jadi ketika ulangan tidak boleh kerja. Lanjut. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Konsepnya itu seperti apa? Yang pertama, disiplin positif. Ini wajib. Tidak hanya siswa, tapi guru pun disiplin yang positif. Maksudnya disiplin dalam hal kebaikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini beberapa konsep dasar dari budaya positif yang akan kami sampaikan. Coba genggam tangan. Cobalah buka. Ini ada beberapa cerita. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Maksudnya seperti ini, Ibu. Jadi ada dua orang, misalkan siswa dan ibu guru sendiri. Nah, siswa misalkan sebagai A yang mengepalkan tangan, Anda berposisi sebagai B yang mempengaruhi supaya dapat membuka dari kepala siswa, begitu. Jadi ini adalah sebagai konsep kontrol.
apakah bisa mempengaruhi atau tidak. Terus siswanya bisa mengembang erat apa yang di kepalanya. Seperti itu. Ada pergeseran paradigma teori kontrol dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menuangkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini ada perbedaan antara stimulus respon seperti apa dan teori kontrol seperti apa. Stimulus respon itu berdasarkan realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol berdasarkan realitas kebutuhan orang itu berbeda. Jadi setiap orang pasti memiliki kebutuhan berbeda, memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang satu mungkin rajin, yang satu tidak rajin, yang satu sergap, yang satu mansam, dan sebagainya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini adalah bagian dari stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Makanya kita ketika mendidik anak harus jangan dianggap setiap anak itu sama, tapi setiap anak itu memiliki karakter motivasi yang berbeda. Nah, ini tugas guru, bagaimana kita supaya menyelesaikan setiap masalah yang terjadi pada anak. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini jelasnya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang perlu dipahami. Ini yang perlu kita benar-benar resapi. Seperti itu. Jadi setiap perilaku buruk itu memiliki tujuan, bukan kesalahan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, berbanding bahwa diri kita lah yang kita dapat mampu mengontrol. Yang kelima, yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya kita aslinya itu tidak bisa mengontrol orang lain. Cuma pemikiran kita mampu mengontrol orang lain. Padahal ketika sama, itu adalah tujuan yang sama, bukan kita yang mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan atau kegagalan. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika gagal itu karena dipaksa. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu berdasarkan kesepakatan. Terus yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Ini yang menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir masing-masing.
masing-masing. Jadi tidak mengenal menang atau kalah, tapi menghargai bahwa berpikir manusia berpikir masing-masing. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa iming-iming, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi siswa guru berbuat positif karena kesadaran, bukan karena sesuatu. Begitu. Jadi pentingnya guru untuk menyadarkan siswa ataupun diri sendiri. Nilai-nilai kebijakan universal. Kita lihat. Motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pasti, ini menjadi motivasi. Tidak berbuat supaya tidak dihukum. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terus yang terakhir, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini beberapa perilaku motivasi. Hukum, konsesi, dan restitusi. Nah, kira-kira bisa dibaca ini? Ya, saya bacakan lebih dekat ini. Ini terlalu kecil ini, slide-nya, maaf ini. Ini ada identitas gagal berupa hukuman, ada identitas sukses menuruti disiplin, ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal atau hukuman itu seperti apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini bagian dari identitas gagal. Jadi menyakitkan, tidak hanya sakit fisiknya, sakit hatinya, seperti itu. Ini termasuk kegagalan atau hukuman. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi menjadi apa yang namanya trauma yang berkepanjangan. Mungkin karena terlalu keras hukumannya, bisa terjadi banyak kasus. Terus korban mendapatkan keadilan. Mendapatkan keadilan. Jadi berkorban baru dia mendapatkan keadilan. Harusnya tidak ada korban. Murid atau anak akan tersakiti. Jelas kan? Kita misalkan menjaga anak, ya, mereka akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi lebih pasif, tidak aktif anaknya karena efek dari hukuman. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hanya menciptakan murid takut, jadi tidak berdasarkan kesadaran. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya sekedar di dalam sekolah mereka takut, di luar mereka terlalu bebas. Yang terakhir, peraturannya adalah kamu harus. Jadi apa harus berangkat kasih, harus makan siang, harus sholat, dan semuanya
Nah, ini adalah bagian dari identitas gagal atau hubungan. Terus untuk identitas sukses, disiplin, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ini bagian dari konsekuensi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi melakukan konsekuensi untuk disiplin. Ini juga apa? Korban bisa diabaikan, korbannya diabaikan, malah lebih kerasnya. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, ini bagian dari konsekuensi. Misalkan tidak mencapai PR, disuruh lari dan sebagainya. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, jadi hanya sekilas-sekilas. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang terakhir, apa peraturannya, mampukah melakukannya? Terima kasih. Jadi intinya, apakah peraturannya mampu melaksanakannya? Jadi cenderung ke penerapan peraturan, tidak melakukan konsekuensi. Terus ini tentang restitusi. Yang pertama, restitusi merupakan pilihan. Jadi pilihan karena berdasarkan melihat karakter siswa berbeda-beda. Terus menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menguatkan, memperbaiki untuk menguatkan. Istilahnya mereka berbuat positif sesuai dengan kesadaran. Jadi mendalam sampai ke hati dan perbuatan. Korban mendapatkan ganti. Jadi korbannya mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi murid atau anak mendapatkan penguatan, motivasi, ya, dukungan yang positif. Murid belajar bertanggung jawab untuk perlakuannya. Jadi murid belajar mendapat perlakuan, belajar bertanggung jawab sesuai kesadaran, bukan hukuman. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi murid berpikir secara mandiri supaya dapat menyelesaikan masalah yang paling dihadapi dan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Jadi contohnya supaya anak berpikir dan menyadari serta memperbaiki. Terus ini ada negatif, ada netral, ada positif. Negatif kelihatan tidak? Kalau dilakukan nanti awas kamu harus bagaimana, seperti itu. Jadi sifatnya ancaman. Ini ada netral. Lakukan apa yang saya lakukan. Ini sifatnya netral. Yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Ini sifatnya positif karena membangun pola pikir. Langsung saja ini ke
ada identitas gagal, hukuman, ada identitas sukses, disiplin. Ini langsung ke yang restitusi. Ini yang restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ini yang penting ya. Yang penting bagaimana murid dan anak belajar memecahkan masalah. Terus yang kedua, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anaknya sadar bahwa dirinya lah yang mampu mengontrol, bukan orang lain. Terus yang ketiga, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi mereka sangat termotivasi. Itu dari restitusi. Terus yang keempat, berpikir undangan untuk mengadakan restitusi. Berpikir untuk mengadakan restitusi perbankan. Terus ini yang ke 1, 2, 3. Yang kelima, dibuat oleh murid atau ya, itu bagian dari restitusi. Berarti dari beberapa hukuman, konsekuensi dan restitusi, tentunya restitusi lah menjadi pilihan yang lanjut. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang perlu kita catat dan perlu kita pahami. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Yang dengan sekarang apa ya? Kasus bullying. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Ini bagian dari konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sifatnya terencana. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tentunya karakter yang positif. Ini adalah restitusi. Ini ada beberapa contoh konsekuensi atau hukuman. Ibu bisa melihat ini. Ini ada yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini adalah bagian dari hukuman. Lari mengeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah konsekuensi karena terencana. Itu beda seperti itu. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, jelas hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi terencana. Murid di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berarti konsekuensi. Jadi mendapat sanksi karena perbuatan. Membersihkan WC karena merusak bensin. Konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran kesehatan. Ini bagian dari konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ini tentang hukuman pengaruhnya bagaimana. Penghargaan tidak efektif. Ada penghargaan merusak hubungan, bisa juga. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan
penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri atau dikenal dengan intrinsik. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Jadi beda antara peraturan kelas dengan keyakinan. Kalau peraturan kelas yang dibuat di kelas, kalau keyakinan itu lebih spesifik daripada peraturan kelas. Jadi penerapannya kalau keyakinan kelas adalah penerapan nilai yang diterapkan, kedisiplinan, ketanggung-jawaban, kerjasama atau sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat menghindari kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini beberapa pertanyaan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat klinik bersama. Jadi sifatnya umum. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu. Ini makanya kita berusaha untuk membuat keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Itu. Jadi dipersilakan warga sekolahnya, siswanya. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi apa yang menjadi unek-unek ditulis, ditampung oleh kita semua. Terus ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi tidak mengenal kalimat negatif, tapi mengenal kalimat positif. Terus yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi pendapat-pendapat dari beberapa anak yang kita kumpulkan menjadi keyakinan kelas. Terus tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Jadi beberapa yang sudah, terus kita susun, kita pilih yang menjadi keyakinan kelas. Terus meninjau dan menyetujui dengan menandatangannya. Jadi masing-masing suruh tanda tangan, ya, sebagai wujud keyakinan kelas, keyakinan bersama dalam satu kelas. Terus yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi ditempel di dinding kelas untuk mengingatkan kembali ketika melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ada beberapa posisi kontrol, ada 5. Yang satu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Menurut Bapak Ibu yang terbaik yang mana? Manajer. Itu pasti semuanya sudah pernah menghukum, sudah apa? Lebih banyak menghukum apa lebih banyak berbuat merasa bersalah? Maksudnya penekanannya supaya merasa bersalah. Apa berfungsi sebagai teman? Apa hanya memantau? Hanya memantau itu hanya memonitor, memandang. Ya kita lihat. Berikut contoh video posisi kontrol. Beberapa video.
Ini dari posisi penghubung. Nah, kita nanti lihat semuanya ya. Selamat pagi Bu. Kira-kira jalannya seperti siapa? Maaf Bu, saya saya kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Nah, ini adalah nanti posisi penghubung. Gurunya tergantung anak. Lainnya ketika duduk sekolah pernah dimarahin. Kalau saya ya alhamdulillah sering. Enak sih dulu kalau kayak gini. Marahin terus cepat tuh. Ini sebagai merasa bersama. Coba. Selamat pagi Bu. Maaf Bu, maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan pulang lagi kalau kamu begini terus. Gurunya Saya seperti bukan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini mengakibatkan sifat merasa bersalah. Terus ini yang ada lagi ini yang pemantau. Guru sebagai monitoring. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
posisi sebagai teman. Jadi guru sholawat sebagai teman. Sholawat agar Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biar saya kencang tetap bekerja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin serang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. jadi aspirasi gurunya itu sholawat sebagai teman. Di stop akan. Terus ini yang terakhir yang kita harapkan seperti ini sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dan di video yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Baik, kita lanjutkan. Ada hukum pembuat merasa bersalah. Ada teman. Nah ini penghukum menghadik menunjuk-nunjuk berkaca pinggang, membentak. Jadi kebanyakan kalau penghukum itu menghadik, terus menunjuk-nunjuk, membentak. Terus hukumannya fisik atau verbal, bisa fisik, bisa ucapan. Dampaknya anak menjadi dendam sama guru. Terus tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Jadi akibatnya tidak hanya kepada gurunya, tapi apa yang disampaikan gurunya pun tidak disukai. Jadi
Kalau merasa bersalah, yaitu suara terasa lembut namun menyalahkan siswa. Guru mengatakan atau menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita, seolah itu ditimpakan semua kepada siswa. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, jelas, rendah diri dan menarik diri. Psikoter yang kelima adalah sebagai teman. Itu guru bersikap ramah sebagai teman sendiri, cenderung bersedar gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampaknya apa? Ada dampaknya jika perlakuan seperti itu, murid bergantung pada satu orang, terus membuat siswa tidak mandiri, lebih panjang. Kalau memantau nada bicara dan ekspresi benar, terus identitas berhasil, pemantau tidak memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebijakan. Tidak sepenuhnya mandiri. Ini yang manajer bagaimana suaranya itu netral, tercipta identitas positif atau berhasil. Terus mengajukan pertanyaan yang bermakna, menggali, membuat siswa mengerjakan masalah sendiri. Dampaknya apa? Murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Ini adalah solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah sebagai manajer guru, posisinya sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Pasti setiap manusia pasti bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kasih sayang, saling menyayangi. Terus yang ketiga adalah penguasaan, memuat, menguasai. Yang keempat, kebebasan. Setiap orang pasti memiliki kebebasan dan ingin bebas. Tidak ada orang yang tidak ingin bebas. Yang kelima, setiap orang pasti memiliki kesenangan. Ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang perlu kita catat baik-baik. Aku senang main kejar-kejaran dengan Pak Guru, seru. Bapak kejar aku karena Pak Guru sayang aku. Aku hebat kan, bisa bikin Pak Guru aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jadi mereka memiliki kesenangan. Dunia berkualitas itu seperti apa? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Punya orang yang paling penting di dalam hidup? Anak, istri, suami, kekasih. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, nilai kebajikan apa yang terpenting? Ikhlas, disiplin, disiplin, sabar. Terus, Pak, punya nilai apa yang menjadi kebijakan yang terpenting pada diri? Ikhlas. Jujur. Oke, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apakah Anda yang Anda sangat banggakan? Terus apakah pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Coba nanti Anda bisa menulis atau mengangan-angan, ya, supaya hidupnya lebih berkualitas. Lanjutkan.
Ini ada segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Jadi mencari apa yang menjadi permasalahan. Kita sadarkan setiap manusia pasti memiliki perbuatan yang salah. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Terus validasi kebutuhan dan yang terakhir meyakinkan keyakinan. Jadi apa yang dari keyakinan kelas kita yakinkan kembali. Itu bagian dari langkah-langkah segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi bagian yang terbaik dalam memecahkan masalah. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dari awal sampai akhir dan kekurangannya. Thank you semuanya. Thank you very much for Jadi terima kasih banyak selamanya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk menjadi guru yang lebih baik dan dapat mengontrol siswa dan mengontrol diri sendiri. Terima kasih. Berterima maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembahasan. Terima kasih atas penyampaian ilmu kita hari ini yang tentang diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya penutup, mari kita tutup pada acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.